Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Mari perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah jika kita ingin mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya 3/5 dikali 4/7 sama dengan, kalau pada penjumlahan dan pengurangan pecahan kita akan menggunakan yang namanya metode kupu-kupu. Nah, untuk perkalian ini kita tidak akan menggunakan metode kupu-kupu karena untuk perkalian bilangan pecahan itu caranya berbeda dengan cara kita menjumlahkan atau mengurangi bilangan pecahan. Nah, untuk perkalian kita tinggal mengalihkan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga dari soal ini 3/5 dikali 4/7 kita tinggal kalikan pembilang kali pembilang, 3 kali 4 sama dengan 12 per penyebut kali penyebut, 5 kali 7 sama dengan 35. Karena 12 dan 35 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini adalah hasil dari 3/5 kali 4/7. Contoh berikutnya adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, untuk perkalian pecahan campuran dan pecahan campuran, kita harus mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. 1/2/3 akan menjadi 1 kali 3 ditambah 2, 5/3 dikali 2 kali 5 tambah 1, 11/5 sama dengan, nah untuk hasilnya kita tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 11 sama dengan 55 per 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kita bisa melihat bahwa 55 jauh lebih besar daripada 15, sehingga bentuk ini bisa kita jadikan bentuk pecahan campuran. Berarti sama dengan 3, 10/15. 10/15 dapat kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/2/3. Untuk contoh berikutnya adalah perkalian bilangan desimal dengan bilangan desimal. Untuk perkalian bilangan desimal dengan bilangan desimal, kita dapat mengubah bilangan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. 3,5 menjadi 35/10 dikali 2,7 menjadi 27/10. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 35 dikali 27 sama dengan 945. Sedangkan 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, karena ini bentuknya merupakan bentuk desimal, maka kita akan jadikan ini menjadi bentuk desimal juga. 945. Karena nolnya ada 2, maka kita akan hitung dari belakang 2 angka. 1, 2, ini adalah hasilnya. Contoh selanjutnya adalah pecahan dikalikan dengan desimal. Nah, untuk pecahan jika dikalikan dengan desimal, maka semuanya harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Yang depan kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 1 kali 2 tambah 1, 3/2 dikali 1,5 sama dengan 15/10 sama dengan 3 kali 15, 45 per 2 kali 10, 20. Kita bisa sederhanakan dibagi dengan 5. Karena 9 jauh lebih besar, maka kita akan jadikan pecahan campuran menjadi 2, 1/4. Yang berikutnya adalah pembagian bilangan pecahan. Nah, untuk contoh yang pertama adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, untuk pembagian ini caranya agak sedikit berbeda. Kalau kita mau ingat kembali materi kelas 5, untuk pembagian kita akan mengubah pembagian ini menjadi perkalian. Caranya bagaimana? Yang depan ini tetap 3/5. Kemudian pembagian harus kalian ubah menjadi perkalian dengan syarat yang bagian belakang itu harus dibalik. Kalau tadinya 4/10 menjadi 10/4.
sama dengan, jika kita sudah ubah menjadi bentuk perkalian, maka cara mengerjakannya sama seperti perkalian pada pecahan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, di sini kita melihat ada 0, 1, ini juga 0, 1. Nah, 0 ini bisa kita coret. Sehingga menjadi 3/2. 3/2 juga masih bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 1/2. Sedangkan untuk pembagian yang ada pecahan campurannya, seperti pada perkalian, kita akan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tambah 3, 11/4. Dibagi 5/6. Setelah itu kita akan ubah pembagian ini menjadi perkalian. 11/4-nya tetap, yang bagian belakang harus kita balik menjadi 6/5. Pembilang jauh lebih besar, maka kita akan ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Sama dengan 3, 6/20. 6/20 masih bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 2. Sehingga menjadi 3/10. Untuk pembagian bentuk desimal, caranya sama seperti pada perkalian bentuk desimal. Kita akan mengubah masing-masing bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Jika sudah seperti ini, ingat kita harus mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. 35 atau yang bagian depan tetap, sedangkan yang bagian belakang itu akan berubah menjadi kebalikannya, yaitu 10/67. Nah, di sini kita lihat di bagian atas dan di bagian bawah ada sama-sama angka 10. Nah, angka yang sama ini bisa kita coret. Bagian atas sisa 35, sedangkan yang di bagian bawah sisa 67. Nah, sudah tidak dapat disederhanakan, maka ini adalah hasil akhirnya. Contoh lain misalnya 1,25 dibagi 1,4 sama dengan, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Yang bagian kiri sama atau tetap, yang di bagian kanan kita balik. Nah, di bagian sini kita juga bisa melihat di sini ada 10, 01, yang di sini ada 100, 0-nya 2. Maka kita bisa coret 0-nya 1. Ini hilang, 0-nya 1, yang di sini juga kita harus coret 0-nya 1, seperti ini. Sehingga sama dengan yang atas masih sisa 125, sedangkan yang bawah 10 dikali 14 sama dengan 140. Jika kita sederhanakan menjadi, contoh yang terakhir adalah bentuk desimal dibagi dengan bentuk pecahan, baik itu pecahan campuran maupun pecahan biasa. Nah, untuk pembagian itu juga sama seperti pada perkalian. Kita harus mengubah semua bentuk ini menjadi bentuk pecahan biasa. Menjadi 45/10 dibagi 1 kali 4, 4 tambah 3, 7/4 sama dengan, selalu ingat bahwa kalau pembagian kita harus ubah menjadi perkalian. 45/10-nya tetap dikali yang belakang, ingat harus dibalik. Jadi 4/7 sama dengan 45 dikali 4 berapa? 180 per 10 kali 7, 70. 0-nya bisa kita coret. Sisa 18/7 bisa kita sederhanakan. Jadi 2, sisanya 4/7.